Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Teori Pertanian. Channel YouTube ini berisikan tentang teori-teori, hasil-hasil penelitian, teknologi, serta inovasi-inovasi terbaru khususnya di bidang pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu teknik dalam budidaya tanaman padi yang terbukti mampu memberikan hasil tanaman 13,5 ton per hektar. Penasaran kan teknologi apakah itu? Sebelum lanjut, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video lain tentang penemuan terbaru di bidang pertanian lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar loncengnya ya, karena itu semua gratis dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, langsung saja mengenai teknologi yang mampu menghasilkan produksi padi sebesar 13,5 ton per hektar. Sebagai catatan, ini sudah terbukti di lapangan, bukan sekedar teori saja. Nah, teknologi tersebut adalah Haston, kepanjangan dari hasil bertonton. Teknologi Haston saat ini sedang booming di kalangan masyarakat pertanian Indonesia. Karena teknologi Haston tersebut dirintis dan telah diterapkan di berbagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat atau provinsi atau kabupaten lainnya di Indonesia. Penerapan teknologi Haston secara umum dapat memberikan peningkatan hasil panen hingga mencapai 3 kali lipat dari yang biasanya. Teknologi budidaya Haston pada tanaman padi merupakan teknologi budidaya padi dengan menggunakan bibit tua yang berumur 25-30 hari setelah semai dengan jumlah bibit 20-30 batang per lubang tanam. Komponen yang lain kurang lebih sama dengan pengelolaan tanaman terpadu padi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdasarkan sumber yang kami baca, yaitu yang ditulis oleh Fitri Ikayanti SP, sejarah awal terciptanya teknologi ini berasal dari pemikiran Bapak Insinyur Hazairin MS dan Bapak Anton Kamarudin SP MSI karena rendahnya produktivitas padi di Indonesia yang hanya mencapai 3-5 ton per hektar. Dilakukanlah beberapa riset dimulai sejak tanggal 13 Januari 2012, yaitu penanaman 12 pot padi varietas Ciherang, Cisadane, Impari 1, dan Impari serentak dan seragam. Kemudian, riset sementara terhenti karena adanya serangan hama tikus. Riset kedua dilakukan pada tanggal 13 September 2012 menggunakan beragam jumlah bibit per lubang tanam. 1 bibit per lubang tanam, 5 bibit per lubang tanam, 10 bibit per lubang tanam, 20 bibit per lubang tanam, dan 30 bibit per lubang tanam. Dengan dugaan bahwa jumlah bibit 20-30 mampu memunculkan malai terlebih dahulu. Selanjutnya, riset ketiga dilakukan pada tanggal 17 Maret 2013 dengan menggunakan 12 varietas padi pada 960 polybag dengan jumlah bibit yang digunakan 1 dan 20 bibit, menghasilkan hipotesa yaitu padi dengan jumlah 20 bibit lebih cepat mengeluarkan malai dibandingkan dengan padi dengan jumlah 1 bibit per lubang tanamnya. Riset keempat dilakukan pada tanggal 22 Maret 2013 dengan membandingkan pertumbuhan padi dengan jumlah 1 bibit per lubang tanam dan 20 bibit per lubang tanam dengan bibit yang digunakan adalah bibit tua, yaitu bibit berumur 27 hari setelah semai. Terbukti bahwa umur 82 hari setelah tanam, bibit menghasilkan 52 anakan produktif. Riset terakhir dengan melakukan uji lapang pembuatan demplot Haston di Sungai Kakap seluas 0,75 hektar mendapatkan hasil panen dengan ubinan
13,5 ton per hektar. Sedangkan sebelum menggunakan teknologi Huston hanya sekitar 3-4 ton per hektar. Prosedur atau cara tanam sangat menentukan hasil panen. Adapun standar operasional prosedur teknologi Huston yang harus diterapkan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal sebagai berikut. 1. Pemilihan varietas. Kesesuaian varietas dengan teknologi akan membantu dalam pengembangan dan penerapannya di lapangan. Varietas yang digunakan pada sistem Huston sebaiknya yang mempunyai anakan sedikit, malainya panjang dan lebat seperti Inpari 6 dan Inpari 23 Bantul. Untuk daerah-daerah yang endemis hama ataupun penyakit, perlu dipilih varietas dengan ketahanan terhadap OPT yang bersangkutan. 2. Benih bermutu. Penggunaan benih bersertifikat dan benih dengan vigor tinggi sangat disarankan. Karena yang pertama, benih bermutu akan menghasilkan bibit yang sehat dengan akar yang banyak. Yang kedua, benih yang baik akan menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan yang seragam. Ketiga, ketika ditanam pindah, bibit dari benih yang baik dapat tumbuh lebih cepat dan tegar. Dan yang keempat, benih yang baik akan memperoleh hasil yang tinggi. Untuk memilih benih yang baik, cara mematahkan dormansi benih padi, fase istirahat benih, dan perlakuan benih, seed treatment, dapat menggunakan air, larutan pupuk amonium sulfat, atau larutan garam. Mengenai caranya, kami akan membahasnya di video lain. 3. Persemaian. Bedengan persemaian dibuat dengan lebar 1 hingga 1,2 meter memanjang bervariasi menurut keadaan lahan. Luas persemaian 7,5 hingga 10% luas lahan yang akan ditanami. Diusahakan agar lokasi pembibitan dekat dengan sumber air dan memiliki drainase yang baik serta aman dari gangguan binatang, mudah diairi, dan tidak dekat lampu. Benih yang telah direndam dan diperam ditabur merata. Saat tabur benih, kondisi lahan persemaian macak-macak. Apabila terdapat hama, dikendalikan menggunakan pestisida. 4. Penyiapan lahan. Persiapan lahan ditujukan untuk menyiapkan lahan agar tanah melumpur dengan baik. Kedalaman lumpur minimal 25 cm. Tanah bebas gulma, pengairan lancar, struktur tanah baik, dan ketersediaan hara bagi tanaman meningkat. Pada tanah yang terolah baik, penanaman bibit lebih mudah dan menjadi optimal untuk pertumbuhan tanaman. Dekomposer diberikan apabila tanah mengandung banyak sisa-sisa tanaman dengan dosis sesuai anjuran yang ada di kemasan. 5. Penanaman. Direkomendasikan untuk menanam bibit berumpun dengan jumlah yang lebih banyak. Jumlah bibit yang ditanam antara 20-30 bibit per rumpun yang merupakan ciri utama budidaya padi dengan sistem Huston. Pastikan kualitas bibit yang digunakan bagus, sehat, dan vigorus, serta tidak tercampur gulma. Bibit ditanam tegak, leher akar masuk ke dalam tanah sekitar 1 hingga 3 cm. Digunakan metode tanam pindah menggunakan sistem legowo 2:1 dengan jarak 20 hingga 40 cm x 25 cm. Penanaman dilakukan dengan umur bibit 25 hingga 30 hari setelah semai. Tujuannya agar tidak ada anakan yang banyak. Seluruhnya tanaman induk sehingga lebih cepat masak sekitar 10 hari. Penggunaan bibit tua juga cocok untuk daerah endemis hama keong mas. 6. Pemeliharaan. Pemeliharaan pada teknologi padi Huston tidak jauh beda dengan budidaya padi yang umum dilakukan petani, meliputi penyulaman, pemupukan, pengendalian OPT, dan pengairan. 7. Panen dan pasca panen. Panen tepat waktu dengan benar menjamin perolehan hasil panen secara kuantitas maupun kualitas,
yang akan menentukan tingkat pendapatan usaha tani padi. Pemanenan dilakukan sebagaimana kebiasaan petani di masing-masing wilayah. Budidaya Hastan mempunyai keuntungan, di antaranya tanaman lebih tahan terhadap hama keong mas dan anjing tanah. Namun demikian, karena tingginya jumlah tanaman perumpun dapat menyebabkan kompetisi penyerapan unsur hara dan kelembapan iklim mikro di sekitar kanopi menjadi lebih tinggi, sehingga rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, karena bibit masih menghasilkan anakan sekunder, maka mala yang dihasilkan beragam dari segi umur dan ukuran. Pada populasi tanaman yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 160.000 rumpun per hektar, maka dosis penggunaan pupuk dinaikkan menjadi 10 hingga 15% dari dosis anjuran. Pupuk hayati yang mengandung bakteri penambat N maupun pelarut P juga dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Demikian tadi penjelasan mengenai teknologi Haston dalam budidaya tanaman padi yang dapat meningkatkan produksi padi mencapai 13,5 ton per hektar. Sekian dan terima kasih.